Hai kelas 6, kembali lagi dengan Miss Novi. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, di sini ada soal, 10 soal, boleh kalian tulis dulu soalnya atau dengan kalimat jawab. Nanti kirim ke Miss Novi by WhatsApp ya. Oke, kita lanjut ke materi dulu, nanti kamu bisa ulangi lagi soalnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu berarti dia terjadi secara kawin. Bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina pada tumbuhan yang berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Oke. Kemudian di sini ada bagian-bagian bunga. Yang pertama kita lihat dari paling bawah ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu fungsinya untuk penghubung batang dengan bunga. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga itu adalah sebagai ujung tangkai bunga. Ada kelopak bunga. Fungsinya untuk menyelimuti bunga ketika masih kuncup. Ketika sudah mekar, otomatis kelopak bunga akan membuka dengan sendirinya. Kemudian yang ungu ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga itu adalah sebagai perhiasan di bunga karena dia yang paling mencolok dan paling indah. Ada benang sari dan putih. Benang sari ini di sini ada kepala sari dan di sini ada benang sarinya. Ini sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian putih ada kepala putih dan tangkai putih. Ini sebagai alat kelamin betina pada bunga. Good job. Next kita ke jenis-jenis bunga. Ada dua macam, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu apabila dia memiliki benang sari dan putih, punya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Sedangkan bunga tidak sempurna itu hanya memiliki satu saja, hanya benang sari saja atau putih saja. Itu disebut dengan bunga tidak sempurna. Next, setelah kamu mengetahui benang sari dan putih, maka akan terjadi penyerbukan, maka akan terjadi individu baru dalam bunga itu atau dalam tumbuhan itu. Penyerbukan itu adalah peristiwa pertemuan serbuk sari dari kepala sari tadi dengan kepala putih. Berkaitan dengan penyerbukan ada 4 cara penyerbukan. Mari kita lihat. Ya, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Kamu lihat ada 4, penyerbukan sendiri, tetangga, silang, bastar. Sendiri, lihat gambar di sini. Di sini ada benang sari, di sini ada putih. Serbuk sari ya, jantan melebur atau jatuh ke kepala putih pada bunga itu sendiri ya, bunga sepatu ini sendiri misalnya. Kemudian yang penyerbukan tetangga, serbuk sari akan jatuh ke kepala putih ke bunga lain, satu pohon atau satu tanaman ya, satu pohon, bunga lain, bukan bunga sendiri tapi bunga lain, itu tetangga. Kemudian penyerbukan silang, dilihat masih sama-sama bunganya ya. Serbuk sari jatuh ke kepala putih, tidak satu pohon, ini beda pohon, ini pohon 1, ini pohon 2, dia menempel ke sini, tidak satu pohon tetapi masih sama-sama tumbuhannya, tanamannya atau jenisnya sama. Misalnya pohon sepatu ya sama, ini pohon sepatu, hanya beda pohon dan beda bunga. Oke. Terakhir ada penyerbukan bastar. Ini adalah terjadi serbuk sari ke kepala putih, bunga lain, lain tanaman dan lain jenis. Ini bunga sepatu misalnya, ini bunga lili ungu misalnya. Jadi lain bunga, lain tanaman, lain jenis. Itu yang namanya penyerbukan bastar. Oke, bagus. Yang kelima, selain tadi itu kan berarti dia penyerbukan sendiri ya. Nah, ini melalui perantara, ada 4 macam juga. Yang pertama adalah penyerbukan oleh angin atau nama lainnya adalah disebut anemogami. Ciri-cirinya serbuk sarinya banyak, kecil dan ringan. Tangkai sarinya panjang, mahkotanya kecil, kepala putih terlentang keluar dari bunga. Contohnya di sini ada tumbuhan jagung. Angin, ada angin, terpaan angin, kemudian serbuk sari dibawa oleh angin dan menempel ke tumbuhan yang lain. Itu bisa dinamakan penyerbukan dibantu oleh angin atau anemogami.
Kemudian penyerbukan oleh air atau dinamakan hidrogami. Misalnya di sini contoh air hujan. Air hujan akan mengenai serbuk sari, kemudian air hujan itu akan membawa serbuk sari ke putik. Nah, akan terjadi penyerbukan. Next, penyerbukan oleh hewan atau disebut zoidiogami. Cirinya adalah mahkotanya besar, warna mahkotanya mencolok, kemudian dia menghasilkan nektar dan mengeluarkan bau yang khas. Biasanya hewan yang biasanya membantu penyerbukan adalah lebah. Oke, yang terakhir adalah penyerbukan oleh manusia atau dibantu oleh manusia atau antropogami. Nah, contohnya adalah di tanaman atau tumbuhan vanili. Oke teman-teman, itu materi yang harus kalian pelajari. Thank you very much. Bye-bye. Audio Jungle.